Perhatikan soal berikut ini. Jika terdapat sebuah tangga disandarkan pada dinding, berapa jarak antara bagian bawah tangga dengan dinding? Oke. Pernyataan pertama adalah sudut antara tangga dan dinding adalah 30 derajat. Pernyataan kedua, tinggi dinding dari lantai hingga bagian atas tangga 6 meter. Ya. Nah, jadi di sini teman-teman harus fokus ya. Kenapa? Karena yang ditanyakan itu adalah berapa jarak antara bagian bawah tangga dengan dinding. Kalau pertanyaannya berapa, maka hasilnya itu harus angka ataupun bilangan. Ya, tidak boleh variabel karena yang ditanyakan adalah berapa, maka hasilnya harus berupa nilai. Nah, kita lihat dulu ya dari pernyataan pertama. Nah, di sini sebenarnya ada beberapa cara ya untuk menentukan ini jarak antara bagian bawah tangga dengan dinding. Pertama, teman-teman bisa menggunakan ini ya, rumus dasar Pythagoras. Yang kedua adalah teman-teman bisa menggunakan ini aturan sinus. Nah, saya akan jelaskan aturan yang paling dasar dan mudah untuk digunakan, yaitu teorema Pythagoras ya, khususnya perbandingan pada sudut 90, 30 dan 60 derajat gitu. Nah, jadi di pernyataan pertama ini sudut antara tangga dan dinding adalah 30 derajat. Jadi kita ilustrasikan dulu ya. Ini adalah tangga gitu. Ini dinding, ini lantai ya. Ini 90 derajat. Kemudian dikatakan sudut antara tangga ya, tangga ini dengan dinding itu adalah 30. Berarti 30-nya di sini. Nah, sehingga yang di bawah ini ya, antara tangga dengan lantai itu berapa? Nah, teman-teman harus ingat aturan lainnya. Jadi total derajat ya atau sudut pada segitiga itu adalah 180 derajat. Itu tinggal kita kurangi 30, tinggal kita kurangi 90 ya. Sehingga nanti dapatnya itu adalah 60 derajat. Gitu. Nah, sebenarnya ya sampai sini ya kita itu masih belum bisa menentukan jarak antara bagian bawah tangga dengan dinding ya. Kalau misalnya kita lihat dari sini. Nah, barulah kita hubungkan dengan teorema Pythagoras ya. Teorema Pythagorasnya itu seperti ini ya. Ini silakan teman-teman hafal ya. Saya tidak akan jelaskan asal mula rumusnya dari mana ya. Ini silakan dihafal. Ini khusus yang perbandingan 60, 90 dan 30 derajat. Jadi kalau ada 60 di sini ya, 90 di sini, kemudian 30 di sini, maka perbandingannya adalah yang di bawah ini adalah 1 ya. Kemudian yang di atas adalah 2. Oke. Kemudian yang di samping ini tingginya itu adalah akar 3. Oke. Nah, ini ada di pelajaran tingkat SMP, teman-teman ya. Nah, jadi perbandingan seperti ini silakan dihafal. Ingat, khusus untuk yang 30, 90 dan 60 derajat. Oke. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini, kita kan ingin mencari jarak antara bagian bawah tangga dengan dinding ya. Anggap aja kita mau nyari D. D itu yang posisinya di bawah. Maka kita boleh gunakan perbandingan gitu kan. Nah, D ya, langsung saja nih. D itu per apa? D itu per 1. Karena posisinya sama-sama di bawah ya. Nah, jadi D per 1. Kemudian kita fokus ke yang ada ininya ya. Boleh kita tulis dulu deh semua perbandingannya, D per 1 gitu ya. Kemudian, nah ini kita nggak tahu nih, anggap aja A ya. A per 2 gitu kan. Kemudian di sini kita tulis aja C ya. C per akar 3 gitu. Nah, artinya dari sini saja kita akan kesulitan menentukan jarak antara bagian bawah tangga dengan dinding ya, karena kita sama sekali tidak tahu ya, panjang tangga kita tidak tahu ya. Kemudian tinggi dindingnya juga kita tidak tahu, sehingga ya pernyataan satu ini ya belum cukup ya, atau tidak cukup untuk membantu kita menemukan jawaban. Nah, barulah kita lihat pernyataan kedua ya. Tinggi dinding dari lantai hingga bagian atas tangga 6 meter. Nah, sedangkan yang nomor 2 ini yang diketahui itu hanya ininya saja ya. Hanya tinggi dinding. Ingat, tinggi dindingnya itu berapa katanya? 6 meter. Nah, kalau misalnya kita hanya diberi tahu tinggi
tinggi dinding dari tangga atas ke bagian bawah ini loh, lantai ini, maka kita juga akan kesulitan menentukan jaraknya ya, karena tidak ada pendukung lain, tidak ada sudut dan segala macamnya. Nah, sehingga ini juga tidak cukup ya. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya kita kombinasikan? Nah, sekarang gini, ini kan 6 meter, berartinya C ini kita ganti aja jadi 6 meter. Oke. Nah, sekarang yang C yang ini kita ganti juga jadi 6 meter. Gitu. Karena kita ingin mencari D ya, kita gunakan dua perbandingan ini, sehingga jadinya adalah ya, kita tulis di sini D/1 sama dengan 6 ya akar 3 gitu. D bagi 1 itu hasilnya D ya, sama dengan 6 akar 3. Nah, artinya ini adalah jawabannya teman-teman ya. Nah, dan tentunya nanti ini dirasionalkan ya, dikalikan akar 3 aja, dikalikan akar 3 atas dan bawahnya, sehingga nanti dapat jawabannya 2 akar 3. Nah, artinya jarak ya antara bagian bawah tangga dengan dinding itu adalah 2 akar 3 meter. Nah, gimana dapat jawabannya? Yaitu harus menggabungkan dua pernyataan, sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah yang C, yaitu dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi satu pernyataan saja tidak cukup. Nah, jadi seperti itu.